Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah dari kelas 1 BD 4 AN NIM 45221041. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang pengangguran. Adapun beberapa pokok bahasannya yaitu 1. Definisi pengangguran, 2. Jenis-jenis pengangguran, 3. Faktor penyebab pengangguran, 4. Akibat pengangguran, 5. Cara mengatasi pengangguran. Definisi pengangguran. Pertama, pengangguran sama dengan tenaga buruh kurang guna tenaga, di mana guna tenaga adalah tenaga buruh yang bekerja dalam sebuah ekonomi. Oleh itu, biasa antara jumlah tenaga buruh dengan guna tenaga adalah pengangguran. Sebab pengangguran boleh disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk geseran atau normal. Bagian B, pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Adapun beberapa pengertian pengangguran dari beberapa ahli. Yang pertama, Sukino. Pengertian pengangguran menurut Sukino adalah jumlah orang yang masuk dalam tenaga kerja dalam suatu perekonomian dan secara aktif mencari pekerjaan namun belum memperolehnya. Kedua, menurut Nanga, pengangguran sebagai keadaan seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari kerja. Yang ketiga, menurut Menaker Trans, mendefinisikan pengangguran sebagai individu yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha sendiri, atau seseorang yang sengaja tidak mau bekerja karena merasa tidak ada seorang pun yang ingin mempekerjakannya. Ada juga menurut Paiman J. Simanjuntak, Nadan Pusat Statistik, Samuel dan Norden, dan masih banyak pengertian pengangguran dari beberapa ahli seperti dari Paiman J. Simanjuntak, Badan Pusat Statistik, Samuelson, Mankyu, Survei Keadaan Angkatan Kerja Nasional, International Labour Organization, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah salah satu jenis pengangguran di mana tenaga kerja benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau tenaga kerja tidak bekerja sama sekali. Yang kedua, setengah pengangguran. Setengah pengangguran adalah kondisi pengangguran di mana seseorang yang sudah bekerja namun belum optimal jika belum diukur berdasarkan jam kerjanya, yakni kurang dari 35 jam seminggu. Yang kedua, pengangguran berdasarkan penyebabnya. Bagian A-nya, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh penggunaan teknologi modern yang akan menggeser tenaga kerja manusia. Bagian B, pengangguran siklus. Pengangguran siklus adalah jenis pengangguran yang terjadi karena disebabkan oleh siklus konjungtur suatu negara yang mengalami resesi atau depresi perekonomian yang menyebabkan perhentian tenaga kerja akibat menurunnya permintaan barang dan jasa. Selanjutnya, pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi disebabkan karena adanya perubahan musim di suatu negara. Contohnya, petani banyak yang menganggur pada musim kemarau karena tidak ada air untuk mengolah sawah dan akan mengolah kembali sawah pada musim hujan. Itu contohnya. Terus, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi di suatu negara. Jenis pengangguran ini biasanya terjadi pada saat revolusi industri dan diprediksi akan terjadi lagi pada beberapa tahun mendatang. Contohnya, perubahan struktur perekonomian yang awalnya struktur pertanian menjadi struktur perindustrian. Akibat terjadinya perubahan struktur perekonomian tersebut, maka tenaga kerja dituntut memiliki keahlian dalam bidang perindustrian agar mampu bekerja.
Keahlian tersebut misalnya keahlian dalam mesin pabrik seperti petani yang kehilangan pekerjaannya karena tanah garapannya diubah menjadi pabrik besar. Petani tersebut tidak memiliki keterampilan dan mengoperasikan mesin pabrik yang akhirnya menjadi pengangguran struktural. Selanjutnya, kita akan pindah ke faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, pencari kerja masuk kembali ke dunia kerja. Mereka adalah orang-orang yang mengalami masa dalam hidup ketika mereka berhenti mencari pekerjaan. Penyebab pengangguran di Indonesia ini kasusnya cukup banyak dan alasannya beragam. Mereka bisa saja berhenti bekerja untuk membesarkan anak-anak, menikah, atau merawat kerabat yang sudah lanjut usia. Yang kedua, pindah pekerjaan. Penyebab pengangguran di Indonesia adalah saat para pekerja pindah. Para pekerja ini menganggur sampai menemukan posisi di tempat baru. Yang ketiga, pekerja baru memasuki dunia kerja. Penyebab pengangguran di Indonesia adalah saat pekerja baru memasuki dunia kerja. Ini termasuk siswa yang lulus dari sekolah menengah, perguruan tinggi, ataupun program gelar yang lebih tinggi. Mereka mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kualifikasi baru mereka. Itu adalah penyebab pengangguran di Indonesia oleh kaum muda. Yang keempat, kemajuan teknologi. Teknologi merupakan penyebab pengangguran di Indonesia. Ini bisa terjadi ketika komputer atau robot menggunakan pekerja. Yang keempat, kemajuan teknologi. Teknologi merupakan penyebab pengangguran di Indonesia. Ini bisa terjadi ketika komputer atau robot menggantikan pekerja. Sebagai besar pekerja ini membutuhkan lebih banyak pelatihan sebelum mereka dapat menguasai pekerjaan baru di bidangnya. Penyebab pengangguran di Indonesia ini masih bisa dibatasi bila keinginan belajar calon pekerja ada. Kelima, ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Keenam, kemampuan para petani kerja yang tidak sesuai. Yang ketujuh, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Penyebab pengangguran di Indonesia adalah adanya masalah pada keterampilan dan pendidikan para pelamar. Kurangnya tingkat pendidikan akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. Selanjutnya, akibat pengangguran. Yang pertama, tindak kriminal meningkat, yang mengakibatkan banyaknya terjadi pencurian. Kedua, banyaknya orang mengalami stres, yang mengakibatkan banyaknya terjadi bunuh diri karena belum kunjung dapat pekerjaan sehingga rentan mengalami gangguan psikososial. Ketiga, menurunnya daya beli masyarakat. Akibat produsen harus menurunkan produksinya, akhirnya mereka melakukan PHK. Ini yang disebut domino effect. Yang keempat, kurang gizi. Kebanyakan kalangan masyarakat mengalami kekurangan bergizi karena diakibatkan faktor kemiskinan pengangguran. Menurunnya pendapatan per kapita sosial. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Dan materi terakhir, cara mengatasi pengangguran. Pertama, meningkatkan daya beli masyarakat. Kedua, meningkatkan industri padat karya. Ketiga, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada. Keempat, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan. Kelima, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Keenam, mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan. Adapun beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah. 1. Mendirikan BLK. 2. Meningkatkan mutu sekolah kejuruan. 3. Penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal dan transmigrasi. Usaha yang dilakukan oleh swasta bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk magang perusahaan. Usaha yang dilakukan oleh individu membekali diri dengan keterampilan dan ilmu yang disyaratkan perusahaan, komputer atau bahasa Inggris, menanamkan jiwa wirausaha yang dapat dilakukan. Baiklah, segitu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.